Halo, ketemu lagi sama gue Ari. Akhirnya Jakarta dan Indonesia sepertinya sudah mulai kondusif dari kejadian demo sebelumnya. Dan gue berdoa, berharap juga bahwa lu semua yang nonton video saat ini itu dalam kondisi yang sehat dan aman. Ini video gue sebenarnya pengen ngebahas terkait dengan event kemarin, tapi karena ini adalah account atau channel terkait dengan kapitalis, jadi gue akan bahas dari point of view yang berbeda. Kalau terkait dengan politik, dengan demo, dengan banyak mungkin informasi yang beredar gitu kan, keamanan dan sebagainya, kayaknya ada banyak pakar yang lebih kompeten untuk membahas hal tersebut. Nah, gue pengen membahas ada sepenggal kejadian kemarin yang mungkin kita bisa menarik pelajaran dari aspek kapitalis. Apa itu? Yaitu terkait dengan kekayaan ya atau kemakmurannya kita. Nah, kalau kita flashback kejadian weekend lalu nih ya, itu kan demo besar, kejadian sempat chaos gitu kan, sempat ada perasaan takut mencekam, dan ini akan kemana jatuhnya, ada kekhawatiran, ketakutan gitu kan. Terus gue juga melihat ada public figur pejabat yang kabur ke luar negeri gitu kan. Terus gue juga mendapatkan informasi pemberitaan bahwa di airport, di bandara, orang rame-rame keluar ya. Mungkin nggak sampai eksodus, tapi penerbangan keluar ke luar negeri dan ke Bali berdasarkan berita yang gue baca itu rame dan padat. Misalkan kalau kejadian buruk terjadi dan kita semua dalam kondisi yang perlu untuk eksodus, untuk keluar, untuk menyelamatkan diri dan nyawa kita, untuk entah keluar dari wilayah ataupun mungkin keluar negeri. Nah, itu kita mesti gimana? Nah, gue kemarin menyadari sesuatu yang sebenarnya mungkin banyak orang udah tahu gitu kan, tapi gue pribadi momen kemarin itu meneguhkan ya, dan gue yakin mungkin udah tahu tapi gue remind kembali. Itu terkait bagaimana kalau kita terpaksa harus keluar ya dalam kondisi mungkin ke negara yang kurang aman, kurang nyaman, atau mungkin kemarin ada pemberitaan ada resiko kalau misalkan terjadi darurat militer dan sebagainya, atau ada penjarahan, atau mungkin hal-hal buruk terjadi, lu keluar nih. Nah, kekayaan kita supaya ketika kita ke tempat yang baru itu tetap ada, nggak mulai dari nol banget, itu mesti gimana? Intinya adalah cara memindahkan kekayaan kita. Kita bedah nih, kalau misalkan kita punya bisnis, punya toko, kita punya dagangan, kalau kondisi chaos kayak kemarin, kemungkinan besar apa? Bisnis kita itu weekend nggak jalan kemungkinan. Terus kalau kita punya toko, punya ruko, punya apa, kalau kejadian terburuk ya, berdasarkan mungkin historical, kemungkinan itu sudah rusak, sudah mungkin dijarah, barang-barang udah diambilin. Dan kita punya mungkin expense, mungkin kita mungkin harus tetap bayar gitu. Entah karyawan, entah sewa, dan sebagainya. Ataupun mungkin cut, udah selesai, atau dibakar, udah selesai tuh. Bisnis, usaha, dagangan, atau mungkin apapun yang kita kerjakan. Ataupun kalau bentuknya korporasi besar, mungkin nggak jalan tuh. Karena kondisi mungkin nggak aman, kondisi mungkin sangat-sangat chaos gitu. Terus juga misalkan dari aspek aset properti. Lu punya tanah, lu punya misalkan bisnis franchise, lu punya kos-kosan, lu punya Indomaret, lu punya misalkan apapun itu yang bentuknya properti ya. Itu ketika lu eksodus, lu atau pergi, ini kan sulit dibawa aset properti. Nextnya misalkan komoditi aset, lu punya emas, perak, dan sejenisnya. Ini kalau lu bawa kan sulit. Kalau apalagi lu punya banyak. Kalaupun bisa lu bawa di negara atau di tempat tujuan, ini kan jadi pertanyaan. Lu membawa nominal atau bobot yang cukup besar, ini kan akan repot di sananya. Kemudian misalkan aset berikutnya, paper aset nih, obligasi lah, misalkan mungkin deposito, misalkan juga saham, itu weekend, dan gue nggak tahu apakah mungkin possible untuk bisa dijual, lo exit di hari Jumat. Kalau lu nunggu Senin, berdasarkan data, kemarin Senin kan merah semua udah tuh kalau untuk saham kan. Kalau lu punya deposito, apakah lu bisa cairkan di weekend itu? Punya gue nggak bisa tuh. Gue nggak tahu apakah ada deposito yang bisa dicairkan melalui aplikasi di saat weekend, ya tanpa harus kita datang dan cut off di tengah. Itu kan nggak mungkin lu nunggu jatuh tempo dong, pas lu cut di tengah gitu. Jadi kemungkinan besar, hitung-hitungan gue bikin catatan-catatan, mayoritas aset kita sangat sulit untuk segera dipindahkan kalau terjadi
malapetaka, entah itu mungkin bencana ataupun hal yang buruk dan kita harus segera exit mungkin dari negara atau dari area tersebut. Gue menemukan sebuah hal yang namanya cryptocurrency, dalam hal ini adalah Bitcoin, yang memang sudah banyak dibahas. Ini berdasarkan hipotesa gue dan tesis yang udah beredar, media Bitcoin ini adalah sebuah kendaraan yang sangat mudah untuk bisa exit, dibawa dengan mudah. Jadi orang-orang kayak misalkan Timothy Ronald, walaupun lu suka atau nggak suka sama dia, kemungkinan besar orang yang seperti ini, yang mayoritas asetnya ada di dalam digital, atau dalam hal ini Bitcoin, adalah orang yang barisan pertama yang paling mudah untuk exit dan membawa semua atau mayoritas kekayaannya bersama dengan dia. Kalau lu punya properti, lu punya bisnis, lu punya barang di toko, lu punya mungkin hal-hal lainnya, itu mungkin akan sulit untuk lu pindahkan dalam waktu cepat dan mudah. Ini membuat gue akhirnya jadi kembali sadar untuk menyusun portofolio atau menyusun kita punya kekayaan atau punya uang, itu ada sebagian persen yang harus disisihkan ke dalam Bitcoin yang tidak dengan tujuan untuk kita cuan. Gue yakin kalau gue ngomong Bitcoin pasti lo akan ngomong, nanti kan nilainya lagi turun misalkan, nanti mungkin ada spekulasi ini itu dan sebagainya, atau mungkin lo merasa itu scam, atau lo merasa itu hal penipuan atau whatever. Tapi saat ini Bitcoin itu berdasarkan hipotesa gue, ini media yang paling mudah untuk kita exit kalau hal buruk terjadi. Simpen dulu hal terkait dengan investasi, lo mau cuan gede dari situ, itu simpen dulu, tapi fungsinya untuk memindahkan yang namanya kekayaan, ini bisa dengan mudah untuk dilakukan. Walaupun mungkin lu nggak ada walletnya. Mungkin kalau lu mau invest cold wallet, bisa juga. Tapi gue pernah baca itu, tanpa cold wallet pun bisa. Asal lu inget kode tertentu. Yang lebih tahu silahkan mungkin tambahkan di komen informasi yang lu tahu terkait dengan hal ini secara teknisnya. Jadi kesimpulan gue adalah Bitcoin adalah sebuah media yang saat ini adalah yang paling proper dan sesuai kalau lu mau mentransfer kekayaan lu ke tempat yang baru dengan cepat dan mudah, terlepas daripada semua kontroversi yang ada. Dan gue belajar untuk lah, sebagian persen disisihkan ke Bitcoin untuk sebagai asuransi, sebagai jaga-jaga hal buruk terjadi. Terlepas daripada itu naik atau turun, tapi inilah kesimpulan yang gue buat. Semoga bermanfaat buat lo semua. Bye.